Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 439, 440 Pemberontakan Pangeran Kedua. Saat malam tiba, Pangeran Kedua dan Yuming sedang duduk di aula utama menunggu informasi. Di bawah mereka ada para pejabat militer, dengan komandan penjaga kota sebagai pemimpinnya. Karena Kaisar telah menyerahkan keamanan ibu kota ke tangan Pangeran Kedua, orang-orang ini berada di bawah komandonya. Untuk merebut tahta dan menguasai negeri, dia membutuhkan landasan yang kuat. Kenapa lama sekali? Kaki Pangeran Kedua terpental, menunggu dengan cemas. Yuming, di sebelahnya, menggelengkan kepalanya. Pangeran Kedua memakai hatinya di lengan bajunya. Bagaimana dia bisa menjadi material penguasa? Jika secara ajaib, dia mendapatkan tahta, dia akan segera dikeluarkan. Berbeda dengan Kaisar saat ini, yang meski dikenal tidak mampu, namun memiliki pemikirannya sendiri. Dia telah bermain-main dengan rubah tua Tianyu selama beberapa dekade. Seorang ahli pikiran sejati. Bagaimana ayah seperti itu bisa pemarah terhadap putranya? Bidan itu pasti bersalah. Dia pasti menjatuhkan bayi itu di atas kepalanya saat lahir. Pembaca bintang, terjemahan harafiahnya, dia harus membuang bayinya karena mengira itu adalah plasenta, bukan bayi sebenarnya. Yaitu menyebutnya mati otak. Yuming mengejeknya di dalam hati. Pangeran Kedua tidak tahu bahwa penasihatnya yang paling terpercaya tidak mempercayainya sama sekali, hanya menunggu mata-mata itu dengan tidak sabar. Suara mendesing. Seorang pria muncul di depan, berlutut. Pangeran Kedua melompat berdiri, bagaimana situasinya? Yang mulia, tentara Dugu telah berbaris selama sebulan dan berjarak ribuan mil. Mustahil bagi mereka untuk kembali tepat waktu, meskipun itu hanya Dugu Santian atau 4 macan Tianyu. Sungguh-sungguh. Pangeran Kedua sangat gembira, hahaha, tentara Dugu benar-benar hilang. Ayah terbuka lebar. Komandan, kumpulkan 30.000 penjaga dan serang istana dan paksa ayah untuk turun tahta. Besok paginya, di istana, aku akan menjadi kaisar baru. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, hahaha. Ya yang mulia. Hidup kaisar. Komandan itu membungkuk. Pangeran Kedua tertawa lebih keras, wajahnya berseri-seri, menganggap dirinya sudah sebagai kaisar. Hihihi, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan aku tidak layak memerintah ketika aku memiliki istana kekaisaran di telapak tanganku. Pangeran Kedua pergi dengan kapten tepat di belakangnya, mulailah, tangkap semua pejabat. Saya tidak ingin ada kekacauan. 30.000 pengawal istana sudah cukup untuk merebut segalanya. Kami akan menyelesaikannya malam ini. Yang mulia tidak terkalahkan. Para pria itu memecahkan bibir mereka. Hanya Yuming yang tetap tinggal sambil tersenyum mengejek. Pohon tertinggi mendapat semua angin. Ibu kota kekaisaran tidak kekurangan orang-orang dengan kekuatan dan ambisi, jadi kenapa mereka tidak bertindak, membiarkanmu pergi duluan? Idiot, satu-satunya kegunaanmu hanyalah menjadi pion orang lain. Saya telah melakukan apa yang diminta Zhuo Fen dan Leng Wuchang. Ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan, pasukan Dugu Santian harus kembali dan mereka dapat bertarung sepuasnya, hahaha. Yuming menyelinap ke dalam kegelapan malam. Jalan utama ibu kota kekaisaran segera dipenuhi tentara. Salah satu orang yang sibuk menjadi terlalu penasaran tetapi takut dengan tampilannya. Beberapa pejabat yang keras kepala menjadi tahanan rumah, tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk. Sambil menghela nafas, orang-orang ini menebak apa yang sedang terjadi. Seseorang sedang memberontak, saat ini, ketika segala sesuatunya berada dalam kekacauan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penyelesaiannya, karena mengetahui bahwa malam ini akan menjadi malam yang kacau balau. Zhuge Changfeng sedang berada di rumahnya, menanyakan rincian operasinya ketika dia mendengar keributan di luar. Seorang pelayan melaporkan melihat penjaga di sekitar rumah. Semua orang panik, terutama pria bercambang, berteriak, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia bahkan mengepung rumah Perdana Menteri. Kapten mana yang berani melakukan ini? Menteri Perang, tenanglah. Zhuge Changfeng tersenyum, hahaha, mereka hanya membuat keributan, itu saja.
Tetapi Tuan Perdana Menteri, menempatkan penjaga di sekeliling Menteri Perang adalah sebuah penghinaan langsung bagi saya. Pria itu marah karena kurangnya rasa hormat. Zhuge Changfeng tertawa, tidak perlu merasa malu ketika mereka bukan laki-lakimu. Orang-orang kami masih menunggu di luar. Biarkan saja orang-orang biadab ini mencari sesuka mereka, lalu kita akan memutuskan tindakan kita. Mata Zhuge Changfeng berbinar. Menteri Perang menunjukkan senyuman licik sebagai balasannya, mengangguk dan duduk. Di dalam istana kekaisaran, Kaisar sedang berada di mejanya ketika dia mendengar teriakan dan seorang pelayan dengan panik menghampiri. Yang mulia, ini mengerikan. Pelan-pelan. Kaisar tetap tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria itu berkata, "Pemberontakan, Yang mulia. Mereka menyerang istana kekaisaran dan kita diserbu." "Apa?" Kaisar bergegas berdiri. Namun pelayan itu memohon sebelum dia bisa pergi. "Yang mulia, ini terlalu berbahaya. Silakan gunakan terowongan rahasia dan lari. Saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari tanah saya?" Sambil mendengus, Kaisar berjalan keluar. Siapa yang berani bertindak kurang ajar seperti itu? Melihat tatapan baja sang kaisar, pelayan itu menghela nafas dan mengikuti di belakangnya. Mereka baru saja melangkah keluar dan nyala api berkobar di langit dengan teriakan dan raungan bergema di mana-mana. Mereka melihat gelombang tentara menyerbu istana kekaisaran dan para penjaga kekaisaran didorong mundur. Dia juga mengenali siapa pemberontak itu, para penjaga kota. Terengah-engah, dari 3.000 pengawal kekaisaran, hanya 300 yang tersisa, berdarah dan terluka. Mereka semua mengelilingi kaisar, wajah mereka muram. Sambil menyipitkan mata, sang kaisar memandang dengan gembira. "Anakku, mengapa kamu menggunakan penjaga kota untuk kepentinganmu sendiri dan menyerang istana kekaisaran?" "Hahaha, oh ayah kekaisaran. Bagaimana kamu tahu bahwa saya memimpin penjaga kota dan bukan mereka yang memberontak atas kemauan mereka sendiri?" Tawa kurang ajar mengumumkan kedatangan pangeran kedua yang dikelilingi oleh 10 ahli Radiant Stage. Sambil mencibir, sang kaisar mengejek, komandan penjaga tidak impulsif, dan tentu saja tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan. "Kamu." Pangeran kedua sangat marah. Kaisar mengejeknya karena tindakannya yang terburu-buru, karena benda tak berguna yang ada di pundaknya, bahkan lebih buruk dari seorang komandan kota. "Ayah kekaisaran, aku tahu kamu hanya peduli pada kakak laki-lakimu dan selalu meremehkanku. Tapi sekarang kamu akan lihat aku terbuat dari apa." "Oh, kurasa aku sudah cukup melihatnya, badut yang tidak punya otak. Jika aku menyerahkan kekaisaran di tanganmu, klan Yuan bahkan tidak akan melihat akhir tahun, dan negaranya akan jatuh ke dalam anarki." Kaisar mendukung. Pangeran kedua marah, "Kamu boleh meremehkanku semau kamu, tetapi sejarah ditulis oleh pemenangnya. Aku sudah mengepungmu, seluruh istana kekaisaran berada di bawah kendaliku. Jadikan aku seorang kaisar sekarang dan aku akan membiarkanmu pensiun dan pergi dengan bahagia." Kamu benar-benar anakku. Namun bagaimana jika saya tidak berencana pensiun? Mungkin saya akan mempertahankan kursi ini lebih lama lagi." Kaisar meremehkan. Dengan gemetar, pangeran kedua meludah, "Ayah kekaisaran, jangan memaksaku." "Apa, kamu akan membunuhku? Bunuh darah dan dagingmu sendiri?" Kaisar mengejek. Mata pangeran kedua memerah, "Ayah kekaisaran, kamu akan turun tahta, mau atau tidak. Atau ikatan kita akan terputus." Pangeran kedua berteriak, "Penjaga, bawakan Yang Mulia pena dan kertas. Dia akan turun tahta. Bunuh siapa saja yang ikut campur." "Dipahami." Pasukan penjaga meraung seperti tsunami, dipenuhi semangat dan kekuatan saat mereka terus maju. Kaisar tidak sedikit pun takut, tetapi orang tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang para penjaga kekaisaran di sekitarnya, yang mundur perlahan. Pangeran kedua melihat mereka masih bersikap tegas dan melihat ke kiri. Seorang ahli panggung radian menangkap maksudnya dan terbang menuju kaisar. Namun sesosok manusia memotong jalur ahli itu sementara seseorang berteriak, "Saudara kedua, berhenti." Bam!
Bentrokan itu mengguncang para pria tersebut, membuat kedua belah pihak menjatuhkan senjata mereka dan memilih untuk menutup telinga. Kedua ahli itu berpisah dan ahli panggung radian itu jatuh kembali ke sisi pangeran kedua. Yang lainnya berada di sebelah kaisar, diikuti oleh 7 orang lainnya, penjaga panggung radian yang tersisa di istana kekaisaran. Yongning bergegas mendekat, sambil mengomel, "Kakak kedua, bagaimana bisa seorang pangeran melakukan tindakan tercela seperti mengangkat senjata dan memberontak? Hentikan ini sekarang dan minta maaf kepada ayah kekaisaran." "Diam, Yongning, ini tidak ada hubungannya denganmu." Pangeran kedua tidak pernah meliriknya, hanya memelototi kaisar. "Ayah kekaisaran, sejak kegagalan dengan Suofen, penjaga radian stage Anda terluka parah. Anda tidak punya peluang. Saya tidak ingin Patrisida dicap sebagai pembunuh raja oleh rakyat. Saya menyarankan Anda untuk turun tahta." Kaisar mengejek, "Nak, tahta selalu diperoleh melalui suksesi atau perang. Aku akan jujur padamu. Aku tidak pernah terlalu memedulikanmu, aku juga tidak berencana menjadikanmu yang berikutnya. Jika kamu menginginkan tahtaku, kamu hanya perlu mengambilnya dari tanganku." Kaisar mengangkat telapak tangannya, meskipun kosong, telapak tangannya membawa semua kekuatan kekaisaran yang dia kumpulkan saat dia mengejek, "Jika kamu bisa, itu saja." Pangeran kedua mengertakkan gigi, kukunya menusuk telapak tangannya dan berbicara dengan nada tragis, "Ayah kekaisaran, akhirnya kamu berterus terang. Anda tidak pernah mencoba menjadikan saya seorang kaisar, mengesampingkan saya sejak awal. Maka yang bisa kukatakan hanyalah hari ini, tahta akan menjadi milikku. Jangan salahkan aku ayah, karena aku akan memutuskan hubungan kita." Pangeran kedua hampir meraung, matanya merah. Namun sang kaisar hanya menoleh ke belakang dengan dingin. Hati pangeran kedua dilanda kesedihan. Dia merasakan bahwa ayah kekaisaran tercintanya bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai putranya, sehingga memicu amarahnya yang membara, "Bunuh. Biarkan tidak ada yang hidup. Dapatkan segel gioknya. Saya sendiri yang akan menyusun pesanannya." "Dipahami." Orang-orang itu berteriak sambil menyerbu istana. 10 ahli radian stage juga bergerak. Dengan hanya 8 ahli di pihak kaisar dan tidak ada naga suci di sekitarnya, mereka memiliki keunggulan. Kaisar akan segera dirantai dan kudeta akan menang. Para ahli radian stage merasa bingung dengan prospeknya. Mereka akan menjadi pejabat setia kaisar baru, diberkati dengan kekayaan dan sumber daya. Para penjaga panggung radian sang kaisar semakin bertambah parah setiap detiknya, mendapati diri mereka kalah jumlah dan tidak layak untuk melindungi sang kaisar. Yongning berseru, "Ayah, awas." Kaisar masih memiliki pandangan penuh perhitungan yang sama, berdiri teguh dan teguh. Matanya menatap ke arah musuh yang datang, di mana penjaga bayangan. Garis-garis hitam berterbangan dari sekitar kaisar dengan tawa yang menakutkan. Mereka pindah ke ahli radian stage seperti awan hitam, jumlahnya ratusan. Semua ahli tetap tenang dan membalas. Tapi serangan mereka menembus bayang-bayang, tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun para penjaga bayangan mengandalkan jiwa mereka yang kuat dan tidak bisa menikmati mencabik-cabik musuh, setidaknya mereka bisa mengacaukan pikiran mereka dan membuat mereka bingung. Hampir tidak ada ahli radian stage di antara para penjaga bayangan, namun berkat metode menyeramkan dan jumlah mereka, musuh tidak dapat melawan pelecehan mereka. Penjaga panggung radian sang kaisar dipenuhi dengan haus darah. Dengan penjaga bayangan yang menyibukkan para ahli, para penjaga akan merampas nyawa mereka. Mereka bergerak cepat, melompat ke udara dan turun ke bawah naungan bayangan dengan serangan telapak tangan yang kuat. Para ahli pangeran kedua menggambar jejak darah saat mereka melintasi langit. Adapun penjaga kota, mereka didorong kembali tetapi hanya beberapa gerakan dari penjaga kekaisaran radian stage. Para ahli pangeran kedua tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring terluka. Melihat saudara laki-laki mereka menghembuskan nafas terakhir, keberanian para penjaga kota kembali retak dan bergidik. "Sialan bayangan-bayangan yang mengganggu itu." Pangeran kedua meludah, "Aku tahu mereka hanya pengintai, tapi sebenarnya mereka sangat kuat, bahkan tanpa kehadiran Raja Bayangan.
Ayah Kekaisaran, apakah ini kartu as terakhirmu? Pangeran kedua bergumam. Mata Kaisar berkilat kecewa. Nak, kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan selalu menang. Kamu benar-benar sia-sia untuk melawan ayahmu tanpa mengetahui kartu asku yang tersembunyi. Bertahun-tahun telah berlalu namun kamu tidak pernah bisa memperbaiki sisi kurang ajarmu ini. Pangeran kedua mengepalkan tangannya sebagai penolakan. Pemberontakannya mungkin tidak ada hubungannya dengan pencapaian tahta fantastik itu, melainkan lebih untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Hanya untuk tidak memiliki keduanya. Pangeran kedua, para penjaga bayangan akan menyerbu kita. Kita harus mundur. Salah satu ahli panggung radian, dengan darah keluar dari mulutnya, menasihati, dengan ibu kota kekaisaran dalam kekacauan, meskipun kami gagal. Kami akan kembali selama Yang Mulia masih hidup. Kembali? Dari ini? Pemberontakan ini, saat ini, adalah kesempatan terbaiknya. Dia mengambil penjaga kota untuk dirinya sendiri dan menyerang sementara Kaisar terbaring tak berdaya. Ini adalah hal terbaik yang bisa didapat. Jika gagal sekarang, dia akan kesulitan sekali mendapatkan peluang sebaik ini. Dan lagi. Dia melihat ke arah ahli radian stage miliknya yang terjatuh, pada penjaga kota yang dipermainkan oleh ratusan penjaga bayangan dan pangeran kedua menutup matanya karena kekalahan, aku benar-benar kalah. Pangeran kedua. Pakar lain mendesak. Membuka matanya, dia menguatkan suaranya, mundur. Pangeran kedua dan para ahli yang memimpin dengan cepat melarikan diri. Namun dia sesekali menoleh ke arah Kaisar saat penjaga kota mengikuti di belakangnya. Mata Kaisar dipenuhi dengan ratapan. Setelah mereka, salah satu penjaga radian stage berteriak melihat mereka berlari. Kaisar menghela nafas, melambai, biarkan dia. Penjaga radian stage membeku, tapi mengangguk. Yang Mulia adalah penguasa tertinggi tetapi masih seorang ayah. Pangeran kedua memberontak malam ini namun Yang Mulia membiarkannya pergi. Meskipun sang kaisar tidak mengejarnya, beberapa orang yang lebih cerdik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Pangeran kedua sedang keluar dari istana kekaisaran sambil menangkis pengejarnya ketika sebuah ledakan menunjukkan obor menyala tepat di luar gerbang, menyinari ribuan wajah. Pangeran kedua memandangi lautan cahaya dan meludah, "Putra mahkota, saudara ketiga, apakah kamu datang untuk menyergapku? Kakak kedua, kamu berani mengangkat tangan melawan kaisar kami dan dituduh melakukan kejahatan keji. Bicaralah, bagaimana kabar ayah kekaisaran?" Putra mahkota melangkah maju, menuntut. Yuan Chong khawatir, "Kakak kedua, bagaimana kabar ayah kekaisaran dan Yongning? Anda tidak mungkin bersikap begitu dingin hingga menyakiti mereka." Anak ketiga, ketika orang berbicara tentang orang bodoh, bermata serangga, dan berkepala gendut, yang mereka maksud adalah kamu. Saya pikir sekarang sudah jelas bagaimana keadaan mereka dengan melihat pasukan saya yang kalah. Pangeran kedua mengejek, "Hahaha, kakak, kamu sungguh perhatian. Saya yakin kamu sudah lama menantikan kesempatan ini. Dengan dosa pembunuhan di kepala saya, kamu berhak menjatuhkan saya dan mengambil tahta untuk diri MU sendiri. Seperti Oriole sejati. Sekarang aku mengerti mengapa ayah kekaisaran mengangkatmu menjadi putra mahkota. Kamu benar-benar banyak akal." Putra mahkota menatapnya dengan dingin, "Kakak kedua, kamu langsung mengambil kesimpulan. Saya hanya memikirkan keselamatan ayah kekaisaran. Apakah kamu sekarang? Maka kamu harus lega mengetahui bahwa ayah kekaisaran adalah gambaran kesehatan, kuat seperti kuda. Butuh waktu lama sebelum kamu mengambil alih jubahnya, bahkan puluhan tahun, hahaha." Pangeran kedua terkekeh, dan putra mahkota memperlihatkan ekspresi haus darah. Kakak kedua benar-benar sia-sia.